Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kiat-kiat agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anugerah yang luar biasa. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya berkata, "Fa inna mahabbatallahi lil 'abdi hiya ajallu ni'matin an'ama biha 'alaihi." Sungguhnya cintanya Allah kepada seorang hamba adalah anugerah yang paling mulia yang Allah berikan kepada sang hamba. Wa afdalu fadilah, dan karunia atau kemuliaan yang paling baik. Tafaddalallahu biha alaihi, yang Allah karuniakan kepadanya. Wa idza ahabballahu 'abdan yassara lahul asbab. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mudahkan sebab-sebab kebaikan untuknya. Wa hawwana alaihi kulla asir, dan Allah akan mudahkan bagi dia segala kesulitan. Wa waffaqahu li fi'lil khairat, dan Allah beri taufik kepadanya untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tarkil munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara kemungkaran. Wa aqbala bi qulubi ibadihi ilaihi bil mahabbati wal widad, dan Allah akan menjadikan hati para hamba mencintainya dan sayang kepadanya. Ini di antara pernyataan indah dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka ini adalah anugerah yang terindah. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan mudahkan dia segala urusan. Allah akan beri taufik dia untuk mudah melakukan kebajikan. Dia mudah juga meninggalkan kemungkaran. Kenapa? Karena Allah mencintainya dan Allah menjaganya. Oleh karenanya, di antara keutamaan telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disinggung tadi oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yaitu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dibimbing dan diarahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikenal dengan hadisul wali, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha." Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, dan aku menjadi kakinya. Dalam sebagian riwayat, walisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berucap dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, dan aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Maksud dari hadis ini yaitu Allah akan membimbingnya sehingga orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangannya terjaga, pendengarannya terjaga, ya, tulisannya, kegiatan tangannya terjaga, langkah kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya terjaga, komentarnya terjaga, hatinya pun terjaga. Dia tidak sembarang berfikir, tidak menghabiskan energinya untuk memikirkan yang tidak bermanfaat. Maka jika seorang merasakan tanda-tanda tersebut, bahwasanya pandangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak dia biarkan liar memikirkan apapun, tapi terarah, lisannya tidak dia jadikan liar berbicara apa yang dia sukai, tapi semua diarah kepada kebaikan, maka mudah-mudahan itu tanda bahwasanya Allah telah mencintainya. Karena Allah jika telah mencintai seorang hamba, Allah akan membimbingnya. Kemudian dia mudah meninggalkan kemungkaran. Bagi dia mudah meninggalkan kemungkaran. Tidak berat baginya untuk meninggalkan kemungkaran. Kenapa? Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu mudah juga melakukan kebajikan. Hatinya termotivasi untuk melakukan kebajikan. Kenapa? Karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang paling mulia jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil Allah akan mengazabnya. Mustahil Allah akan mengazabnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh."
Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala berkata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kami adalah putra-putra Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Wa ahibba'u maksudnya kami adalah habib-habibnya Allah. Itu kami adalah kekasih-kekasih Allah. Maka Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian memang kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah azab kalian? Kalian tidak ada bedanya dengan yang lain. Bal antum basyarun mimman khalaq. Allah, kalian hanyalah manusia sebagaimana yang lainnya. Ada yang Allah azab dan ada yang Allah rahmati. Maksudnya Nabi disuruh membantah orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku mereka adalah ras yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia diciptakan adalah untuk melayani mereka dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Maka bantahannya mudah, kalau kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa kalian disiksa oleh Allah? Bukankah para pendahulu kalian ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Apakah mungkin sang kekasih menjadikan kekasihnya menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Mustahil. Berarti kalian dulu sebagaimana yang lain, ada di antara kalian yang mulia, ada di antara kalian yang diazab oleh Allah karena para pendahulu Yahudi dahulu ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Maka ini bantahan telak bahwasanya kekasih tidak akan mengazab kekasihnya. Oleh karena jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kekasih akan mengazab kekasihnya. Makinlah keutamaan yang sangat besar seorang dicintai oleh Allah, dibimbing oleh Allah dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengaku-ngaku mencintai Allah atau mengaku dicintai oleh Allah, kalau hanya sekedar pengakuan maka butuh bukti ya. Makanya Ibnu Qayyim punya perkataan indah, dia berkata laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu kullal sya'ni an tuhab. Bukan perkara yang penting adalah engkau mencintai Allah, tapi yang paling penting apakah kau juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang mengaku cinta kepada Allah namun cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Ternyata Allah tidak mencintai mereka. Dari sini pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas kiat-kiat apa yang bisa membuat Allah cinta kepada kita. Secara umum tentunya segala amal soleh membuat Allah mencintai kita. Dan segala maksiat membuat Allah semakin jauh dari kita. Ya. Saya ulangi, secara umum segala amal soleh sekecil apapun akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kemaksiatan sekecil apapun mempengaruhi kecintaan Allah kepada hambanya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya memfokuskan tentang dalil-dalil yang datang secara spesifik yang menyebutkan siapa yang melakukannya dicintai oleh Allah. Saya ulangi, secara umum amal soleh itu mendatangkan cinta Allah. Tetapi pada malam hari ini kita hanya menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang secara spesifik menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang melakukannya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan tersebut yang pertama adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun satu ayat yang dikenal oleh para ulama dengan ayatul imtihan, yaitu ayat ujian. Ayat ini turun untuk meminta bukti dari orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, sebagaimana disinggung oleh Ibnu Katsir, yaitu idda'a qaumun, sebagian kaum mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu bukti, mana bukti cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang ngaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya apa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kenapa mengikuti sunnah Nabi berarti tanda cinta kepada Allah? Karena kaidah menyatakan kalau
kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendahulukan apa yang disukai oleh Allah daripada apa yang kita sukai. Apa yang itsar mahabbillah, mendahulukan apa yang Allah cintai daripada yang kita cintai. Berarti bukti kita cinta kepada Allah. Seperti misalnya seorang suami yang cinta kepada istrinya, maka dia berusaha mencari apa yang disukai oleh istrinya. Berarti dia mencari-cari tahu apa yang disukai istrinya, kemudian dia akan menghadirkan, menghidangkan apa yang disukai oleh istrinya. Ya. Dia mendahulukan kesenangan istri daripada kesenangannya diri sendiri. Ini di antara manusia. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka demikian pula kalau seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dia cintai. Pertanyaannya, dari mana kita tahu apa yang Allah cintai? Yang paling tahu tentang apa yang Allah cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah rahasia kenapa kalau kita ittiba kepada sunnah Nabi berarti kita mencintai Allah, karena yang paling tahu tentang apa yang dicintai oleh Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi sebisa mungkin. Sunnah dalam segala hal, dalam akidah, dalam akhlak, dalam amal ibadah, dalam interaksi dengan orang tua, dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami. Kita jangan membatasi sunnah Nabi hanya pada ibadah, tata cara solat. Kita membatasi sunnah Nabi hanya pada tata cara solat, tata cara puasa. Ya, tidak. Sunnah Nabi luas. Sunnah Nabi luas. Bukan hanya terkait dengan tata cara ibadah. Demikian juga masalah akidah. Ketika kita berakidah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama dahulu ketika menulis tentang buku-buku akidah, mereka beri nama dengan as-sunnah. Dengan apa? As-sunnah. Untuk menjelaskan bahwasanya berakidah tentang Allah harus ikut dalil, harus ikut dalil. Apa yang Nabi bilang, apa yang Allah sebutkan, maka itulah akidah kita. Kita tidak berimprovisasi, berinovasi dalam berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, bukti kita cinta kepada Allah, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita perhatian sunnah ketika makan, sunnah ketika tidur yang sering kita lalaikan ya. Kalau kita perhatian, contoh sederhana, sunnah pakai sendal, sunnah lepas sendal. Apa sunnah pakai sendal? Sunnah pakai sendal kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Sunnah buka sendal bagaimana? Kaki kanan atau kaki kiri dulu? Kaki kiri dulu. Baru kaki kanan. Subhanallah. Kelihatannya sepele, tapi ketika kita buka sendal kita ingat Nabi. Ini sunnah Nabi. Kita dibuat connecting sebentar. Saya buka sendal ini karena Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi kaki kiri dulu baru kaki kanan. Banyak orang kalau pakai sendal benar kanan dulu baru kaki kiri. Tapi kalau buka sendal kanan juga duluan baru kiri. Kalau pakai baju jangan lupa kanan dulu baru kiri. Yang sederhana, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu wa tayammunu fi tanaulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan dalam bersuci, ya, kemudian dalam pakai sendal, tarajulihi, demikian juga kalau bersisir kanan dulu baru kiri, ya. Rasulullah SAW juga kalau cukur rambut ketika bertahallul kanan dulu baru apa? Kiri. Dan dalam segala urusannya, pakai baju kanan dulu baru kiri dulu. Ini contoh, tetapi kalau kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Makanya diriwayatkan dari sebagian salaf, kalau tidak salah Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Dia mengatakan kalau dalil cara menggaruk datang dalam Nabi, dalam sunnah, garuk kanan dulu baru kiri dulu, lakukanlah. Seandainya ada sunnahnya, lakukanlah. Artinya, dalam segala kegiatan, kalau memang ada sunnahnya, maka kita lakukan. Ini perlu kita belajar sedikit demi sedikit. Sunnah ketika makan, sunnah ketika tidur, sunnah ketika bangun malam, sunnah ketika sholat, sunnah ketika masuk rumah, sunnah ketika bertemu dengan istri, sunnah terhadap anak-anak. Dalam segala hal, karena apa yang disunahkan oleh Nabi, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Taib. Dalil yang berikutnya selain ayat ini,
hadisul wali yang tadi saya sudah singgung, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, lisannya, qalbunya, ya. Tetapi kata Allah dalam hadis tersebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Itu perkara fardu sudah dia kerjakan. Namun dia tidak mencukupkan dirinya dengan perkara fardu aja. Maka dia berusaha mendekatkan dirinya perkara-perkara sunnah. Maka ini perlu kita ngaji tentang sunnah-sunnah Nabi, belajar tentang kutubus sunnah seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Seorang belajar baca atau buku-buku yang ringkas seperti Riyadhus Shalihin yang sudah dikumpulkan oleh Nawawi rahimahullahu taala tentang sunnah-sunnah Nabi dalam berbagai macam perkara. Sunnah terhadap orang yang berbuat zalim kepada kita apa? Misalnya memaafkan. Banyak hal, ya. Sunnah-sunnah kita kerjakan, tinggal menghadirkan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melakukannya. Maka Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Semakin banyak sunnah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin bid'ah, ya. Tidak ada dalam hadis siapa yang bikin bid'ah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Sunnah Nabi sudah kebanyakan. Kalau kita mau sibuk dengan sunnah Nabi, kita enggak bakalan punya kesempatan untuk melakukan bid'ah-bid'ah, kreasi-kreasi manusia dalam beribadah. Kenapa? Karena sunnah Nabi sudah terlalu banyak. Mau kita ikuti, maka kita ya mungkin enggak bakalan mampu. Tapi fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, amal yang kedua agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu zuhud kepada dunia, zuhud kepada dunia. Ini perjuangan hebat agar kita bisa menjadi zuhud kepada dunia. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan ahabbani Allah, yang Allah mencintaiku, dan amalan ahabbani nas, yang menjadikan orang-orang cinta kepadaku." Dia minta diajarin suatu amalan yang membuat Allah cinta kepadanya. Maka Nabi menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah kepada dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Apa itu zuhud? Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Sebagaimana penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya di akhirat. Itu tidak ada pahalanya, gampangnya demikian. Zuhud itu apa? Meninggalkan perkara yang tidak ada pahalanya. Nah, mulai sekarang kita melatih diri, tidaklah beraktivitas kecuali yang ada pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya, maka tinggalkan. Karena itu konsekuensi zuhud. Berarti kita orientasi selalu akhirat. Zuhud itu apa? Memandang rendah dunia. Kalau memandang rendah dunia berarti orientasinya kemana? Ke akhirat. Kalau orientasi ke akhirat berarti pikiran kita selalu cari pahala. Kalau pikiran selalu cari pahala berarti kegiatan yang tidak ada pahalanya kita tinggalkan. Kalau kita terus cenderung dalam perkara yang tidak ada pahalanya berarti kita bukan orang zuhud kepada dunia. Tapi kita cenderung kepada dunia. Orientasi kita bukan akhirat. Latih diri kita, latih istri kita, latih anak-anak kita. Selalu pikirannya ada enggak pahalanya di akhirat. Kalau ada kerjakan, kalau enggak usah. Kalau enggak usah. Maka ini mengkonsekuensikan kita untuk selalu ketika melakukan kegiatan ingat kepada akhirat. Dan kalau kita zuhud, maka kita bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Karena asal kita diciptakan, seluruh kegiatan kita harusnya untuk ibadah. Seluruh kegiatan kita harusnya untuk ibadah, karena tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan, Allah berfirman, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Bagaimana kita bisa mengamalkan ayat ini? Hidupku seluruhnya untuk siapa? Untuk Allah. Berarti untuk akhirat. Nah, oleh karenanya dalam kegiatan sehari-hari kita selalu sering pasang niat. Ya. Kalau perkara-perkara akhirat seperti salat, baca Quran, insyaallah ada pahala akhirat. Tapi jangan lupa perkara-perkara dunia yang kita kerjakan, kita harus niatkan akhirat. Ya. Bercengkrama dengan istri, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
manjain anak-anak, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Senyum kepada tetangga, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Olahraga, niatkan karena Allah supaya bisa kuat berdakwah, bisa kuat untuk bangun malam, bisa kuat untuk misalnya harus silaturahmi ke sana kemari ya, untuk kegiatan aktivitas, bisa kuat untuk cari nafkah untuk anak istri, niatkan karena Allah. Cari nafkah, niatkan karena Allah. Dalam hadis wa huwa yahtasibuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang berinfak kepada keluarganya wa huwa yahtasibuha, dan dia berniat mencari pahala karena Allah, maka dia dapat pahala. Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'alu fi fimra'atik. Tidaklah kau menginfak apapun kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu ya. Dan ini kata syurahul hadis, ketika seorang suami sedang menyuap istrinya berarti dia sedang dalam kemesraan ya. Mana ada suami sambil ngomel nyuapin istri, ada atau tidak? Tidak. Ini biasanya kalau suami nyuapin istri lagi mesra. Makanya biasanya dilakukan waktu masih bulan madu. Setelah bulan madu lewat sudah enggak lagi ya. Ya. Itu pun kalau dia lakukan karena Allah, ya. Ya betaqi biha wajh Allah, ada syaratnya. Dia mencari wajah Allah. Berarti dia melakukannya karena Allah, dapat pahala. Allah mencintainya karena dia zuhud. Karena dia zuhud. Zuhud meninggalkan perkara yang tidak ada pahalanya di akhirat. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, setiap melakukan aktivitas hadirkan niat sebisa mungkin. Kalaupun kita terlupakan, lupa, kadang-kadang kita melakukan kebaikan kita lupa menghadirkan niat. Mudah-mudahan hukum asal, kalau pernah kita meniatkan, niat itu masih berlanjut terus selama tidak kita batalkan niat-niat yang lain. Ya, misalnya seorang keluar rumah, dia niat pagi ini saya ingin cari nafkah untuk anak istri. Tentu ketika dia niatkan karena Allah, dia akan milah-milih. Karena dia tahu dia cari nafkah karena Allah. Yang haram dia akan tinggalkan, yang syubhat dia akan tinggalkan. Apakah dianjurkan besok lagi dia niatkan lagi? Setiap hari kalau bisa. Tapi kalau ternyata hari-hari berikutnya dia lupa, sebagian ulama mengatakan diharapkan niat awalnya masih berlanjut terus. Tapi kalau dia bisa hadirkan setiap hari itu lebih baik. Agar segala aktivitasnya berpahala karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita benar-benar zuhud, sekarang kita praktekkan diri kita, apapun kegiatan kita coba cek kembali, kita revisi kembali. Saya di grup ini, ada enggak pahalanya? Kalau enggak ada, left. Ma'assalamah. Kalian tidak ada pahalanya, left. Taib. Saya kumpul sama teman-teman. Ya. Kita bikin aktivitas, ada enggak pahalanya? Enggak ada. Ya sudah, enggak usah. Ibu-ibu kalau pengen beli tas mahal, ada enggak pahalanya di akhirat? Ini beli tas, ada pahalanya enggak? Pahala dari mana beli tas mahal? Dari sisi mana pahalanya? Kalau enggak ada pahalanya, enggak usah. Enggak usah ya. Udah. Istri saya pernah minta belikan sesuatu yang mahal. Saya bilang, Abi belikan. Kamu siap dihisab? Abi jangan gitu. Kamu siap dihisab enggak? Ya enggak lah Abi. Ya udah enggak usah. Padahal saya enggak mau beliin. Mau saya mulai latih diri kita seperti itu. Beli apapun siap dihisab enggak? Siap. Kenapa? Ada manfaatnya. Silakan, enggak ada masalah. Saya misalnya beli mobil bagus buat apa? Buat bisa safar, bisa silaturahmi. Kalau mobil bagus, kalau punya uang jangan maksakan. Kalau enggak mampu ya sudah. Kalau selama mampu dan bisa dihisab dan ada manfaatnya kerjakan. Itu namanya zuhud. Zuhud. Dulu waktu saya pernah nemani Syekh Sa'ad Syastri, hafizahullah taala. Setiap Syekh kita ke sini, kata Syekh, entah dia bercanda, dia mengatakan, hal yanfa'uni fil akhirah. Ini kau ajak saya, ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Ada Syekh, ayo. Siapa ajak ke sesuatu, ayo Syekh kita ke sana ke sini. Hal yanfa'uni fil akhirah. Ini kegiatan ini ada manfaat buat saya di akhirat enggak? Ada, bismillah jalan. Ya mungkin dia maksudnya untuk ingatkan kita bahwasanya hendaknya ketika beraktivitas harus ada manfaatnya di akhirat agar kita dicintai oleh Allah. Ya, bagaimana kita tidak dicintai oleh Allah sementara yang kita pikirkan orientasi kita adalah akhirat, mencari wajah Allah, mencari akhirat. Maka zuhud itu bukan berarti kita pakai pakaian lusuh, enggak. Zuhud itu masalah hati. Hati, kecenderungan dunia atau kecenderungan akhirat. Kapan kita menjadikan akhirat kita sebagai orientasi, maka dia selalu yang menjadi
tolak ukur kita dalam segala kegiatan. Ini ada faedahnya enggak di akhirat? Enggak ada, tinggalin, ngapain? Ngapain? Kumpul-kumpul sana ada faedahnya enggak? Enggak ada faedah akhirat, mohon maaf. Saya cari komunitas yang lain. Kegiatan habisin waktu dari pagi sampai sore, ada enggak manfaat di akhirat? Ada. Kalau ada lanjutin, kalau enggak, enggak. Itulah zuhud di dunia. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Maka Allah akan zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Taib, di antara sebab amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencintai saudara karena Allah, bukan karena dunianya, bukan karena fisiknya, bukan karena uangnya, bukan karena sukunya, bukan karena satu hobi. Timbul relasi saling mencintai di antara manusia karena sebab duniawi banyak sekali. Saya senang sama dia karena sama hobi main bola. Saya senang sama dia karena sama-sama hobi, mungkin misalnya hobi tertentu, sama-sama para pedagang. Ya, sama-sama suka minum kopi, majelis kopi misalnya. Saya cinta sama dia kenapa? Mungkin sebagian orang cinta kepada temannya gara-gara masih sama-sama suka nonton bioskop misalnya. Banyak. Kenapa saya suka sama dia? Karena sama-sama dari Sulawesi misalnya, sama-sama dari jamaah misalnya. Ini namanya cinta karena dunia. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kita mencintai saudara karena Allah. Kenapa saya cinta dia? Karena dia beriman kepada Allah, saya suka bergaul dengan dia. Karena saya bergaul dengan dia, saya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bergaul dengan dia karena dia ingatkan saya kepada Allah. Saya bergaul dengan dia, cinta sama dia karena kalau saya salah, dia nasihati. Itu namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki menyungguh saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi. Fa arsadallahu malakan ala madrajati. Maka Allah kirim malaikat dalam bentuk manusia nunggu di tempat dia lewat. Akhirnya di tempat tersebut malaikat tegur, "Aina turid? Mana kau hendak pergi fulan?" Kata dia, "Aku ingin menyungguh saudaraku fi hadhil qaryah, di kampung ini." Malaikat bertanya, "Hallaka min ni'matin tarubbuhu 'alaiha?" Apakah kau menyungguh saudaramu ada urusan bisnis? Ada kebun yang kau urus atau ternak yang kau urus? Adakah urusan duniawi? Kata dia, "La, illa anni ahbabtuhu fillah." Saya jenguk dia tidak ada kepentingan lain. Saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan karena Allah di antaranya mengkonsekuensikan saling berziarah. Maka malaikat berkata, "Fa inni rasulu rabbika ilaika anna Allah ahabbaka li'annaka ahbabtahu fi." Kata malaikat, "Aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan kepada engkau bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Oleh karenanya siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, maka ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutajalisina fiyya." Maka wajib kecintaanku mengenai orang-orang yang saling berziarah karena aku, yang saling mengunjungi karena aku, yang saling berkorban karena aku, yang saling berduduk bermujalasah karena aku. Maka di antara sebab seorang dicintai oleh Allah, dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai menata kembali. Bukan dilarang kita bergaul sama saudara, teman karena dunia. Tidak dilarang, hukum asalnya boleh. Saya dekat dia kenapa? Supaya dapat proyek. Saya dekat sama dia kenapa? Ya supaya kecipratan keuntungan. Saya sama dia kenapa? Karena kalau sama dia selalu ditraktir gratis. Ini duniawi, bukan dilarang ya. Tetapi bukan itu yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, saya kenapa dengan dia? Karena pertemanan kita mendekatkan kita kepada Allah. Maka saya dengan dia. Kalau enggak. Saya berteman dengan dia kenapa? Karena dia ingatkan saya kepada akhirat. Lihat dia, saya ingat akhirat. Yang satu kalau berteman sama dia ingat dunia melulu. Sejak bergaul dengan dia kok pikirannya selalu dunia melulu. Mending saya putuskan hubungan. Ini salah pergaulan bahaya. Sebagian ummahat salah bergaul dengan ummahat yang suka pamer kekayaan, akhirnya dia terbawa. Suka pamer tentang barang-barang brandednya, ya. Sendal branded, jubah branded, kacamata branded, tas branded, semua branded. Jangan-jangan suaminya bandit. Akhirnya si akhwat ini berubah. Kalau udah berubah pengen branded, yang susah siapa? Suaminya.
Sementara suaminya miskin, mau jadi bandit. Oleh karenanya, kalau berteman ternyata teman ini malah ngingatin akhirat, bicaranya selalu besar-besar, saya ke luar negeri jalan-jalan ke Eropa, selalu sehingga orientasi kita berubah dari akhirat menjadi dunia, tinggalkan. Ini teman tidak pantas kita mencintainya karena Allah dan tidak bisa karena berteman karena Allah itu membuat hasilnya adalah mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada akhirat, membuat kita termotivasi untuk beribadah. Adapun teman buat kita semakin jauh dari Allah, semakin lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia. Maka ini bukan teman karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bilang saya cinta kamu karena Allah, omong kosong. Bohong. Buktinya kau membuat aku semakin apa? Semakin cinta dengan dunia, semakin cinta dengan dunia. Semakin tidak berani berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini teman tidak benar. Oleh karenanya di antara sebab Allah mencintai seorang hamba jika dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara bukti dia mencintai saudara karena Allah, dia berusaha memberi manfaat kepada saudaranya sebisa mungkin. Bagaimana memberi manfaat kepada saudaranya? Dengan apa yang dia bisa. Karena konsekuensi cinta karena Allah, dia berusaha membantu saudaranya. Dengan ilmunya, apakah dengan tenaganya, apakah dengan materi yang dia punyai. Makanya Allah mengatakan, wajabat mahabbati di antara lil mutabadzilina fiyya. Wajib kecintaanku mengenai orang-orang yang saling bazal, yaitu berkorban karena aku, Taib, di antara sebab yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fillahi fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, siapa di antara kalian yang murtad, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat mereka? Di antaranya Allah berfirman, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yaitu mereka merendah sesama kaum mukminin dan mereka tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ini 3 sifat Allah sebutkan dalam satu rangkaian ayat. Di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah cinta kepada mereka, yang pertama Allah mengatakan adzillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka ramah dan tawadhu, ya. Berkata Tahir bin Ashur atau sebagian ahli tafsir berkata, wa yutlaqu adz-dzul 'ala linil janib wat tawadhu. Disebut dzul yaitu merendah, maknanya adalah linil janib itu ramah, tidak angkuh, tidak sombong, tidak kasar. Wa tawadhu, dan rendah diri di hadapan kaum yang lain. Ini mendatangkan cinta Allah kepada seseorang. Meskipun mungkin kita punya uang banyak, meskipun kita punya kedudukan, meskipun kita dihormati orang, sama orang kita ramah. Ramah. Karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya senyum sama orang kaya, sama miskin kita enggak senyum. Kalau sama miskin rugi kayaknya senyum sama orang miskin. Orang kaya baru. Mau senyum sama supir kayaknya berat. Apalagi senyum sama pembantu, waduh berat sekali. Kenapa ya akhi? Supir kita orang mukmin bukan? Mukmin. Pembantu kita mukminah atau bukan? Mukminah. Adzillatin 'alal mu'minin, rendahkan dirimu, ya, kepada sesama mukmin. Ya, meskipun dia mungkin pekerja kasar, mungkin dia bawahanmu, senyum. Tawadhu, rendah diri. Ya, ramah. Jangan kasar, jangan sombong. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan angkat dia. Bukan merendahkan karena pencitraan, ya. Ya, tawadhu niatnya apa? Pencitraan, enggak, tapi tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka coba renungkan diri kita, ya. Apa kita sudah demikian? Sama tetangga kita ramah enggak? Senyum sama mereka. Sama orang miskin kita ramah. Sebagian salaf dahulu, mereka undang orang-orang miskin makan di rumah, mereka makan sama orang miskin.
Mereka makan sama orang miskin. Panggil. Sehingga kita memaksa diri untuk tawadhu. Karena kalau kita selalu high class, ya, levelnya tinggi, akhirnya kita kadang-kadang merendahkan yang di bawah. Merendahkannya, ya. Dan itu sangat berbahaya, apalagi menimpa para penuntut ilmu. Kalau mau ditemui kayaknya seorang susah sekali. Ada 10 ring harus ditembus. Ini bagaimana seperti ini? Kemudian dengan dalil harus hormat kepada ulama. Ya, namanya cari penghormatan. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar saja, ya. Saya pernah ada orang ketemu saya, ya, mengantar makanan pas hajian. Dia heran sih, dia bilang, loh, ya masuk aja, kenapa? Ada ustaz, kalau ustaz enggak istirahat kasih. Kenapa? Dia bilang kok mudah. Ya, ini bukan hal mudah, ini biasa. Biasa ada ustaz ketemu kalau saya ada waktu. Dia bilang ada yang lain harus ikut ring 1, ring 2, ring 3. Oh, harus begitu. Ternyata ini apa seperti ini? Ini talbis iblis. Itu bukan tawadhu, itu sombong namanya. Angkuh. Sombong. Mau ketemu saya harus lewat 10 ring. Sekian ring. Ini sombong. Tapi dengan nama pakai dalil untuk hormat kepada apa? Ulama. Apa begitu cara penghormatan sama ulama? Ya kecuali dia lagi tidur, lagi sibuk, ya tahu diri lah. Masa ustaz lagi tidur kemudian, Ustaz, mie ayam mau tak? Ya enggak lah. Ya. Tapi kalau yang normal, kita bukan juga semua orang merubung, enggak. Yang normal-normal saja, biasa saja. Saya bukan sedang membicara, maksudnya saya aneh. Karena saya tahu ustaz juga seperti itu, seperti saya, tidak ada bedanya. Artinya mereka juga mudah, biasa. Kok ada yang aneh? Kemudian dengan dalil bahwasanya akhlak mulia, justru itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Meninggikan diri bukan tawadhu. Tawadhu bukan demikian. Oleh karenanya adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Semua orang kafir tegas. Punya izzatun nafs, kita tidak merendah-merendah, tidak menghinakan diri kita di hadapan orang-orang kafir. Kalau ada majelis jangan biarkan mereka bicara terus, kita juga bicara. Kenapa kita merendah diri di hadapan mereka? Seperti itu. Izzatun nafs. Tapi di antara agar kita cintai Allah, merendahkanlah dirimu karena Allah kepada kaum mukminin. Latih diri kita merendah kepada orang yang mungkin hina secara materi, dia hina, tapi belum tentu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kadang-kadang kita terbawa sehingga sok penting, sok sibuk, ya. Kalau sibuk ya enggak ada masalah. Tapi kalau jangan sampai seorang kemudian memasang dirinya di level yang tinggi. Hati-hati, ya. Kita tidak zalil alal mu'minin. Di antara perkataan indah, ya, dari Thahir bin Ashur, dia berkata, wa huwa syiddatur rahmah was sa'yu lin nafa. Namanya zalil dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan zalilil mu'minin, tapi Allah menggunakan ala. Ini dalam ilmu tafsir, ilmu bahasa, ya. Allah mengatakan adzillatin lil mu'minin, bukan, Allah tidak mengatakan adzillatin lil mu'minin, tapi Allah mengatakan adzillatin alal mu'minin. Kenapa pakai ala? Wa huwa syiddatur rahmah was sa'yu lin nafa, yaitu dia sangat sayang kepada orang beriman dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang beriman di depannya. Gimana saya bisa beri manfaat kepada orang depan saya? Walidzalika ulliqa bihi qauluhu 'alal mu'minin. Oleh karenanya dipakai perkataan alal mu'minin. Walitadmin adzillah makna musyfiqin. Hanina uddiya bi ala dunal lam. Karena ketika Allah mengatakan ala, menunjukkan dia sangat sayang kepada orang beriman, lembut kepada orang beriman, maka dikatakan ala, bukan pakai lil mu'minin. Seharusnya kalau secara bahasa mungkin adzillatin lil mu'minin, tapi Allah menggunakan ala. Oleh karenanya di antara cara kita agar kita dicintai oleh Allah, kita merendah kepada kaum mukmin siapapun, kita berusaha mikir kasih manfaat sama dia. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rasulullah berdoa agar dijadikan cinta kepada orang-orang miskin. Sehingga kita ada kerasa kepeka, lihat orang miskin kasihan. Lihat orang jualan es enggak laku, kasihan.
Jualannya musim hujan lagi, aduh. Kalau kita beli esnya nggak usah tawar. Jangan bilang mumpung musim hujan, setengah harga ya, daripada nggak laku. Udah nggak laku kita kasih. Udah ambil aja gerobaknya gratis mungkin ya mana. Oleh karenanya, sehingga timbul rasa diri kita peka. Karena kita mencintai sesama mukmin karena Allah Subhanahu wa taala, kasihan sama dia. Meskipun kita enggak mampu menolongnya terkadang, cuma rasa kasihan itu sendiri sudah menunjukkan sebab Allah cinta sama kita. Karena kita adzillah, kita kasihan sama orang beriman yang susah, kita peka. Ya, kita enggak tega sama dia. Seperti itu, dan jangan sombong ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, yang pertama Allah sebutkan adalah orang-orang yang tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, di antara sifat yang pertama, mereka berjalan di atas muka bumi hauna, yaitu mutawadhiin, tawadhu. Tidak menunjukkan keangkuhan, tidak dengan gestur tubuhnya yang menunjukkan keangkuhan, tidak melihat orang dengan merendahkan, tidak. Dia tawadhu terutama kepada orang-orang beriman. Tahu ini orang iman, beriman, dia tawadhu. Kenapa Allah yang suruh? Saya tawadhu kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jihad ada dua. Kalau ada dibuka jihad yang syar'i dengan pedang maka dia berangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada jihad yang syar'i dengan pedang, ada jihad dengan lisan. Bisa dengan, kalau tidak ada jalan dengan lisan, dengan harta. Jihad dengan harta, pintu jihad terbuka. Yujahiduna fi sabilillah, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jihad yang mudah terbuka, jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan di mana-mana saudara-saudara kita berjihad di negeri-negeri non muslim, dan banyak orang Islam, orang non muslim masuk Islam. Mereka berdakwah, mereka menulis tulisan, mereka berjihad dengan lisan, dengan tulisan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi ketika Nabi masih di Mekah, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan janganlah engkau mengikuti orang kafir dan jihadlah kepada mereka bihi ay bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jadi Nabi ketika di Mekah belum boleh berjihad dengan pedang. Tapi Nabi disuruh berjihad dengan hujjah dan bayan, dengan Al-Quran, dengan argumentasi. Dan Allah namakan jihad tersebut dengan jihadan kabira, jihad yang besar. Ikhwan, makanya saya katakan orang yang punya duit, jangan ragu-ragu. Kalau ada pintu-pintu dakwah, keluarkan uang Anda untuk dakwah. Ya. Nabi dulu ketika berdakwah, Allah siapkan orang-orang kaya di sekitar Nabi. Istrinya kaya, siapa? Khadijah. Kalau antum enggak punya istri kaya, sudah qadarullah. Kalau istri kaya keluarnya duitnya semua keluar untuk jalan dakwah. Kemudian sahabat pertama masuk Islam Abu Bakar, kaya raya, yang dia keluarkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri taufik, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Orang-orang pertama masuk Islam orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya karena memang butuh perjuangan dakwah itu, butuh harta. Butuh harta. Kalau orang kaya yang ingin berjihad dengan hartanya, kita terima, silakan. Bikin proyek-proyek dakwah di mana-mana, masih banyak orang butuh dakwah, masih daerah-daerah, masih banyak. Keluarkan uang untuk dakwah agar cahaya Islam tersebar di mana-mana. Ya. Jangan ambil uang dari masyarakat ya. Jangan ambil uang dari masyarakat. Ya, orang kaya keluarin duitnya. Orang suruh ngaji, suruh bayar, kasihan. Ya. Kasihan. Yang dekat 1.300.000, yang jauh 600.000. Kasihan. Kalau bisa ada yang bayarin, kenapa harus mereka bayar? Akhirnya dakwah hanya orang kaya yang bisa menikmati. Ya. Kalau ada yang bisa orang kaya keluarin uang, kenapa? Ya. Ya silakan. Begitu cara yang terbaik. Ya. Biar orang kaya yang mengeluarkan duit. Kecuali orang kaya pelit semua, itu lain cerita. Insyaallah enggak lah. Masih banyak orang yang baik hatinya. Kalau orang yang menyumbang, saat saya support, oke. Tapi tolong tulis produk saya. Jangan. Ente sumbang karena Allah. Karena Allah mengatakan yuhida fi sabilillah. Bukan fi sabili produk. Bukan fi sabili duit. Fi sabilillah. Kau sumbang aja, barangmu enggak usah ditempelin. Support dari ini, dari produk ini, produk kecantikan ini, produk. Latih diri, latih audiens untuk berjuang karena Allah. Latih mereka. Jangan sebaliknya. Ayo taruh duit, nanti saya taruh iklanmu gede banget. Itu malah kita ngajarin dia bukan fisabilillah. Sehingga tidak ada dia keluarkan untuk Islam kecuali dia ingin ada timbal balik duniawi.
Kita latih orang-orang kalau nyumbang sudah namamu enggak usah muncul. Kau akan lebih bahagia, lebih ikhlas. Kita latih begitu, bahkan bukan sebaliknya. Kita, ayo, mana? Nanti kita tampilkan produkmu. Taruh di belakang layar sini ya. Oke, sip. Jangan. Latih orang-orang untuk berjuang fi sabilillah. Karena itu menandakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut dengan cercaan manusia. Kalau dia menegakkan kebenaran, tentunya dia tidak takut kepada cercaan manusia, tapi tentu dengan segala pertimbangan. Karena sekarang dakwah pun perlu dengan siasat ya, untuk melihat maslahat dan mudarat, bukan karena takut cercaan atau tidak. Sebagian orang ketika takut dijauhi oleh audiens, akhirnya dia rubah cara dakwahnya. Tidak ada berbicara tentang tauhid lagi, tidak ada berbicara tentang syirik lagi, tidak ada berbicara tentang kemungkaran lagi, tidak ada bicara tentang bid'ah lagi, untuk menjaga maintenance audience. Ini khianat. Orang kalau diberi kemudahan, kemampuan untuk menjelaskan kebenaran, ya tentu dia jelaskan dengan cara dia. Ya. Mumpung orang banyak mendengarnya. Ini malah mulai merubah supaya maintenance audience. Follower semakin banyak. Ketika followersnya semakin banyak, dia takut bicara sedikit salah, takut ditinggal sama followers. Ini berarti berdakwah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berdakwah untuk menuju dirinya sendiri, menyuruh masyarakat untuk ikut kepadanya. Maka di antara ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan cercaan manusia, tentu dengan segala perhitungan dan strategi. Tetapi al-haq dia sampaikan meskipun orang mencerca. Oleh karenanya ketika Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah, wahai Aisyah, beri nasihat kepadaku tapi jangan panjang-panjang. Maka Aisyah menukil Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nas anhu." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridho kepadanya. Itu Allah cinta kepadanya, Allah ridho kepadanya, dan Allah akan menjadikan orang-orang ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya, Allah menjadikan orang murka kepadanya. Maka seorang menyampaikan al-haq dengan hujah, ya, dengan adab, ya, dan tidak usah takut dengan omongan manusia. Karena itu salah satu cara agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya bukan ngawur tanpa strategi, enggak. Semuanya perlu siasat, strategi, tapi al-haq tetap harus disampaikan. Taib, di antara ciri-ciri atau amal soleh yang menjadikan Allah mencintai seorang hamba, di antaranya Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, yaitu yang melakukan kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah ikhwan, setiap bentuk melakukan kebajikan menambah kecintaan Allah. Dan setiap bentuk meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah menambah cinta Allah kepada kita. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong untuk beramal soleh, saling tolong menolong untuk meninggalkan maksiat. Di antara makna spesifik terhadap takwa yaitu meninggalkan apa? Maksiat. Maka ketika kita sedang browsing di internet, kemudian ada cewek di HP dan sering muncul cewek-cewek yang tidak jelas, makhluk halus muncul di HP, maka segera tundukkan pandangan. Ketika kita tundukkan pandangan, pengaruh Allah semakin cinta kepada kita. Kalau kita mengumbar, maka cinta semakin luntur. Semakin luntur. Allah mengatakan, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Seakan-akan konsekuensi dari keimanan adalah mampu menundukkan pandangan. Kita hidup di zaman sulit sekali tundukkan pandangan. Di mana-mana
terumbar aurat, di mana-mana terbuka. Ya, kecantikan wanita benar-benar dipublish sebisa-bisanya. Semua iklan ada perempuan. Iklan mobil-mobilnya kecil, perempuannya gede. Iklan HP-HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Iklan apapun, isinya apa? Perempuan. Itu yang menarik perhatian. Semakin cantik, semakin diperhatikan. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, dia tundukkan pandangan. Dia tundukkan pandangan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tundukkan pandangan, maka Allah mencintainya. Subhanallah, satu pandangan mempengaruhi nasibmu di alam barzakh. Satu pandangan. Kau umbar, ada pengaruhnya. Kau tundukkan, ada pengaruhnya. Semua kemaksiatan yang kita tinggalkan karena Allah, maka Allah semakin mencintai kita. Oleh karenanya Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan maqama rabbih ay maqamahu amama rabb indal hisab, yaitu dia takut ketika berdiri di hadapan Allah akan dihisab. Dia takut, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ahli tafsir mengatakan hamma bil ma'siyah, dia ingin maksiat, tahu-tahu dia ingat dia akan dihisab. Dia ingin melihat yang haram, tahu-tahu dia ingat dia akan dihisab, maka dia tidak jadi. Dia mau telepon cewek, nanti dihisab repot, enggak usahlah. Dia mau browsing lihat apa yang tidak benar, dia takut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dengar musik-musik ketika bersendirian, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang, subhanallah, di antara kita banyak yang masa lalunya gelap gulita, bukan kelabu. Ketika dia sudah ngaji, terkadang timbul nostalgia masa lalu ya. Saya pernah jalan sama kawan, safari dakwah. Ngobrol di jalan, tahu-tahu bukan kawan yang sekarang, bukan ya. Pernah zaman dahulu. Jadi kawan itu ternyata kita ke restoran, ternyata dia menjauh. Menjauh ternyata saya lihat dia dari jauh, dia nyanyi, wow, sepuas-puasnya mumpung Ustaz di sana. Subhanallah. Ya, kita semua dulu banyak, bukan semua, banyak kita yang masa lalunya buruk. Ya. Oleh karena ketika datang setan menggoda kita untuk nostalgia maksiat, kita ingat Allah, kita akan dihisab. Akan dihisab. Allah berfirman, "Innal ladzina taqau", ini ciri orang bertakwa. "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang bertakwa jika massahum ta'ifum minasyaitan, setan bisik mulai mengitarinya. Ada sentuhan-sentuhan setan. Tiba-tiba ada ide-ide, inovasi. Pingin lihat ini, pingin lihat anu, pingin telepon sana, telepon sini, pingin lihat bagaimana kabar CLBK. Mulai itu bisikan setan. Tiba-tiba ingin nostalgia maksiat, pengin dengar musik-musik masa lalu, pengin nonton film-film masa lalu. Tadzakkaru, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita meninggalkan maksiat karena Allah? Berarti kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bertakwa. Berat zaman sekarang, takwa berat. Takwa berat. Makanya saya sering bilang, bukan wali Allah adalah yang bisa terbang, menurunkan hujan susu, bukan. Ada di mana di internet, ada orang di Yaman, ya, dia ngaji sama wali-wali, katanya wali-wali. Kemudian disebutkan ada wali nurunkan hujan susu di suatu kota. Wah, luar biasa. Para sahabatnya nggak pernah turunkan hujan susu. Nabi pun tidak pernah turunkan hujan apa? Susu. Ini ada wali, Habib Fulan turunkan hujan susu. Maka dia pun pergi ke kota tersebut. Dia pergi ke masjid, dia cari orang yang paling tua-tua. Karena ini kan cerita turun-temurun. Mungkin orang tua masih tahu cerita kisah itu. Maka dia datang ke masjid, ketemu orang tua kayak Ammi. Om, ini Om udah tua ini. Om, pernahkah ada hujan susu di kota ini? Kata Ammi yang sudah tua tadi, ente ke rumah sakit. Bukan itu wali. Wali itu adalah, saya bilang di zaman ini, yang bisa menundukkan pandangannya itu waliullah. Buktinya apa? Karena Allah mencegah dia dari maksiat, berarti Allah membimbing penglihatannya, Allah membimbing pendengarannya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku jaga pendengarannya, aku jaga penglihatannya. Dia kalau lihat dengar musik dia gelisah, dia melihat maksiat dia gelisah.
Siapa yang bisa tundukkan pandangannya di zaman sekarang ini, maka dia waliullah. Kalau masih belum bisa, masih wali murid. Subhanallah. Siapa bertakwa Allah cinta. Maka meraih cinta Allah ini bukan hanya angan-angan, perlu perjuangan. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Yang ketika digoda oleh syaitan dia sadar saya sedang digoda. Maka dia lawan. Dia ingat bosnya dia akan dihisab. Dia ingat malaikat sedang mencatat. Dia ngapain nih? Tergoda. Pingin nostalgia maksiat. Malaikat sudah siap catat. Tinggal dia browsing klik atau tidak. Lanjut atau tidak. Kalau dia lanjut malaikat catat. Maka cinta Allah berkurang darinya. Waliyadzubillah. Taib di antara amal yang mendatangkan cinta Allah. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, sabar berat zaman sekarang, berat. Kapan Anda bersabar? Anda dicintai oleh Allah. Semakin tinggi level sabar Anda, semakin tinggi level cinta Allah kepada Anda. Sabar. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Dan godaan untuk kita tidak sabar dari banyak sisi, banyak sekali. Banyak sekali. Kita tidak sabar. Oleh karena seorang bersabar dengan 3 model sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika terkena musibah. Orang menyangka sabar hanya ketika terkena musibah. Tidak. Sabar itu juga sabar yang luar biasa. Di antara sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Makanya ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, Allah sebutkan banyak amal. Di akhir ayat Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Apa kesabaran mereka? Ternyata amal-amal soleh. Allah mengatakan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Butuh sabar salat malam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh kemudian menghina mereka, merendahkan mereka, mereka sabar tidak menggubris. Sabar. Walladzina yabituna, mereka sabar salat malam. Kemudian di antara kesabaran mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina la yashhaduna az-zura, orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur, tidak pernah bersaksi palsu. Zur, di antara makna zur adalah maksiat. Mereka tidak pernah hadir acara maksiat. Mereka tidak pernah menghadiri acara keagamaan agama lain. Di antara makna zur ditafsirkan oleh para salaf yaitu acara-acara keagamaan lain. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati perkara sia-sia, mereka lewat aja, tidak mampir. Ini semua butuh kesabaran. Orang-orang yang bersabar mendidik anak istri. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Min dhurriyyatina qurrata a'yun. Mereka sabar mendidik anak dan istri. Setelah itu Allah berkata, ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka diberi surga yang tinggi bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ternyata salat malam butuh sabar. Kalau enggak sabar enggak bisa continue salat malam. Tawadhu butuh sabar. Alal ardi hauna, tawadhu butuh sabar. Kadang-kadang biar tahu kau siapa saya. Tunjukkan keangkuhan, tunjukkan kesombongan, butuh sabar. Butuh sabar. Ada seorang bertemu dengan seorang alim, dia berkata, "Tahukah engkau siapa saya?" Dia ingin tunjukkan dia jagoan. Kata orang alim tadi, "Engkau, iya saya tahu. Kau berasal dari air mani yang hina. Keluar dari kemaluan. 2 kali, dari kemaluan bapakmu masuk kemaluan ibumu, keluar lagi dari kemaluan ibumu. Sekarang kau lagi berjalan, dalam perutmu ada kotoran. Kalau mati tidak dikubur jadi bangkai yang bau. Itulah hakikatnya. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin, kata Allah, tidakkah kami menciptakan mereka dari air yang hina? Falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaknya manusia merenungkan dari mana dia diciptakan. Khuliqa mim ma'in dafiq, air terpancar dari kemaluan. Untuk tawadhu butuh sabar. Untuk meninggalkan zina butuh sabar. Allah sebutkan di antara ciri ibadur Rahman, mereka tidak syirik, mereka tidak zina, mereka tidak membunuh orang, tidak zina, butuh sabar. Sebab zina kita tinggalkan butuh kesabaran. Jadi sabar itu
bukan hanya ketika terkena musibah. Menjalankan ketaatan butuh sabar, meninggalkan maksiat juga sabar, dan kita sekarang ini sangat butuh sabar meninggalkan maksiat. Sangat butuh sabar yang luar biasa. Dan siapa yang bersabar, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah mencintai orang yang bersabar. Kalau kita lagi enggak mau sabar, aduh, saya ingin dicintai oleh Allah. Saya ingin ditolong oleh Allah, sabar. Sabar. Mau marah, sabar lagi. Mau ngeklik, sabar, jangan. Sabar. Matikan HP. Kuota dihabiskan segera, gimana caranya? Taib, di antaranya Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Sering kita bertawakal, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawakal dalam segala hal. Jangan pede dengan diri sendiri, tapi pedelah kalau kita sudah bertawakal kepada Allah. Ya, pedelah kalau kita sudah bertawakal kepada Al-Aziz Al-Hayy, yang Maha Perkasa, yang Maha Hidup. Kata Allah, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang Maha Hidup yang tidak mati. Bertawakallah kepada yang Maha Perkasa, yang sangat sayang. Bertawakal kepada Allah. Maka setiap kegiatan ingat, tawakal kepada Allah. Kita keluar rumah paling tidak kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa. Dan tawakal itu bukan cuma ketika mencari rizki, bukan ketika hanya melamar akhwat. Ya. Banyak orang tawakal kalau mencari rizki sama melamar, ditolak tawakal 'ala Allah. Diterima tawakal enggak. Tawakal dalam ibadah. Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum." Bertawakkallah kepada Allah yang melihat engkau ketika kau sedang salat. Salat butuh fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah, bertawakal kepadanya. Haji tawakal, umrah tawakal, puasa tawakal, dakwah butuh tawakal. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Para rasul ketika diganggu dia mengatakan, "Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah dalam dakwah kami? Sementara Allah telah memberi petunjuk kepada kami." Jadi jangan batasi tawakal hanya urusan dunia. Salat tawakal agar kita khusyuk. Salat malam tawakal. Sebelum tidur minta kepada Allah bangunkan untuk bisa salat malam. Menghafal Quran butuh tawakal. Taklim butuh tawakal. Ngurus anak istri butuh apa? Tawakal. Ya akhi, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Gangguan di luar sana yang bisa menyesatkan anak-anak kita sangat besar. Gangguan di sana yang bisa menyesatkan istri kita sangat besar. Kita enggak mampu hanya mengandalkan kemampuan kita, harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mampu. Tawakal. Cari rezeki tawakal, ibadah tawakal, haji tawakal. Yang benar, jangan haji visa enggak benar. Haji pakai visa enggak benar terus bilang saya tawakal. Itu tawakal ngawur seperti itu. Tawakal itu jalan yang benar. Baru bertawakal kepada Allah. Bukan pakai cara yang haram kemudian bilang apa? Bertawakal. Oleh karenanya semakin kita sering bertawakal, semakin sering menyandarkan diri kita kepada Allah, maka Allah mencintai kita. Ibu-ibu ngurus anak butuh tawakal. Kalau enggak susah ngurus anak-anak. Anak-anak berat zaman sekarang. Mereka punya dunia sendiri, mereka punya teman sendiri, mereka punya mindset sendiri. Ngeri. Maka kita bertawakal kepada Allah, berusaha mendidik mereka disertai dengan doa, bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Adil dalam kegiatannya, adil kepada anak-anaknya, adil kepada istri-istrinya kalau lebih dari satu. Kalau cuma satu ya adil melulu insyaallah. Adil dalam menghukum, adil dalam menilai orang, adil ya. Harus adil. Terkadang kita tidak adil dalam menilai orang lain. Terkadang kita tidak adil terhadap anak-anak kita. Terkadang kita tidak adil kepada keluarga kita. Adil. Ya. Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada orang-orang kafir membuat kau tidak adil terhadap mereka, bahkan kepada orang kafir. Kita tidak boleh berkata tidak adil, harus adil. Harus adil, apalagi kepada sama kaum muslimin. Keadilan sangat diperlukan dan Allah mencintai orang-orang yang adil. Tapi di antara ayat-ayat yang menunjukkan juga cinta Allah kepada seorang, tadi kita sudah singgung, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri-ciri orang bertakwa Allah sebutkan dalam Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kata Allah, uiddat lil muttaqin.
Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut? Allah sebutkan 3 ciri. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun susah. Dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi susah dia berinfak meskipun mungkin kurang nominalnya, tapi dia tetap berinfak. Apalagi Allah menggunakan fi'il mudhari', yaitu yang menunjukkan continuous tense, yaitu berkesinambungan. Alladzina yunfiquna, yang senantiasa berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang senantiasa meredam amarah, ini susah. Al kadhiminal ghaidh itu dia mampu melampiaskan tapi dia redam. Dan berat kenapa? Al kadhimin itu marah sudah di puncak. Ibarat air sudah di puncak akan luber, dia ikat. Itu namanya al kadhimin. Sudah mendidih kemarahan dia lawan. Itu Allah cinta orang seperti ini. Mau lampiaskan atau mau dicintai Allah? Udah, lepas. Allah cinta saya. Bismillah. Kalau emosi, mau emosi. Melampiaskan bisa, tapi ingat cinta Allah, mudah kita tinggalkan semua. Wal afina 'anin nas, mau marah bisa, mau digampar bisa, mau dipatahin tulangnya bisa. Tapi wal afina 'anin nas, orang-orang yang maafkan orang-orang yang menzaliminya. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Subhanallah, Allah buka dengan ini sifat-sifat orang muttaqin. Senantiasa berinfak. Dia yakin tentang janji Allah. Dia meredam amarah dan dia maafkan orang yang menzaliminya. Setelah Allah tutup di akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Karena kata para ulama, tidak ada yang bisa melakukan ini, senantiasa berinfak, berkesinambungan, tidak berhenti. Dan senantiasa bisa meredam amarah. Dan senantiasa berlapang dada maafkan orang lain kecuali yang telah mencapai derajat ihsan, derajat yang tinggi, merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tahu bahkan urusan dadanya, urusan hatinya, Allah melihat apa yang bergulir di dadanya. Kalau dia maafkan, Allah tahu. Dia meredam amarah, Allah tahu. Meskipun tidak ada yang melihatnya, tapi dia tahu Allah melihatnya, maka dia telah mencapai derajat ihsan. Demikian. Mungkin ada satu terakhir saya sampaikan juga, hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Ini hadis terakhir, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, sudah kita bahas tadi bertakwa, yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyal khafi. Al-ghani yaitu dia merasa cukup, ada yang menafsirkan qanaah, dia merasa cukup. Ya, dengan apa yang dia miliki, dia juga mendatangkan cinta Allah kepadanya. Dia tidak tamak, dia merasa cukup. Qanaah, qanu', kemudian al-khafi yang suka menyembunyikan dirinya, tidak suka tampil. Seorang berusaha tidak suka tampil, kecuali dia terpaksa untuk tampil. Ya. Ustaz terpaksa tampil, tapi jangan bertampil berlebihan yang tidak perlu. Kalau bisa tampil untuk ta'lim, ta'lim untuk ta'lim aja. Di luar itu tidak perlu apa? Tampil, ya, tidak perlu tampil kecuali diperlukan. Ya. Kalau antum panitia tidak usah tampil, kalau bisa jangan tampil, karena penampilan itu bikin masalah. Kalau antum tampil, hati antum tidak mudah untuk ikhlas. Saya katakan tidak mudah ikhlas. Makanya saya ingatkan kepada para kawan-kawan para dai, kita amanah di hadapan Allah, kita juga perhatian masalah audiens, jaga keikhlasan mereka. Ikhlas itu tidak mudah. Kalau kita tampilkan murid kita baru ngaji, kita pamerkan, khawatir dia goyang niatnya. Tidak mudah. Siapa tidak bangga foto sama ustaz? Bangga atau tidak? Apalagi makan sama ustaz. Apalagi sudah bayar 2,5 juta makan sama ustaz. Bangga atau tidak? Senanglah. Hatinya bagaimana? Wallahu alam, kita enggak tahu. Jaga hati audiens. Jangan suka tampilkan mereka. Ya, kalau kita dekat sama mereka tidak perlu harus dibuat konten. Sedikit-sedikit konten-konten. Kontainer ya. Oleh karenanya khafi itu orang yang tidak suka tampil. Dia sibuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pikiran dia bagaimana Allah tahu sudah cukup. Allah mengatakan fa innallaha bihi alim, apapun yang kalian infakkan, apa yang kalian perbuatan kebaikan, fa innallaha bihi alim. Allah sudah tahu. Sudah cukup, Allah tahu, selesai. Sebisa mungkin tidak tampil, jangan tampil. Saya punya kawan-kawan luar biasa infak mereka tidak mau tampil. Mereka tidak mau tampil sama sekali. Sedikit pun tidak ingin tampil. Itu kita lihat nyata, ada teman-teman kita yang begitu. Padahal infak mereka miliar-miliaran. Ini yang baru infak 100.000 ingin tampil. Jaga. Ente 100.000 latihan, jangan tampil.
Infak miliar-miliar tidak ingin tampil. Bahkan kalau disebut marahnya, sebut namanya dia marah. Marah serius, muka merah, marah. Kenapa sebut-sebut nama saya? Latih murid-murid kita seperti itu. Bukan kita tampilkan mereka. Guys. Akhirnya dia terbiasa tampil. Padahal Allah mencintai hamba yang suka al-khafi, tidak ingin tampil. Kalau tidak ingin tampil, dia lebih dekat kepada ikhlasan, jauh daripada riya. Demikian saja ikhwan dan akhwat kajian kita, karena sudah malam tidak ada tanya jawab. Sampai sini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.